Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai terbentuknya kepulauan atau pulau-pulau yang ada di Nusantara. Periode Quaternary yang ada sekitar 50 juta tahun yang lalu merupakan cikal bakal dari awal terbentuknya kepulauan di Indonesia. Pada masa itu, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Borneo atau Kalimantan masih menyatu dengan semenanjung Asia atau disebut dengan paparan Sunda. Paparan Sunda ini terpisah oleh naiknya permukaan air laut mulai dari 20.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Dengan permukaan air laut yang naik turun karena dipengaruhi oleh suhu bumi dan glasier, beberapa kali pula lah paparan Sunda ini terpisah menjadi beberapa pulau, kemudian menyatu kembali dan terpisah kembali secara berulang-ulang sampai kita lihat pada saat sekarang ini. Agar lebih jelas dalam membahas tentang terbentuknya kepulauan di Nusantara ini, kita akan membaginya menjadi dua teori. Yang pertama teori geologi kuno dan yang kedua teori geologi modern. Menurut teori geologi kuno, proses terbentuknya daratan yang terjadi di Asia belahan selatan adalah akibat proses pergerakan anak benua India yang bergerak dari selatan ke utara dan bertabrakan dengan lempeng bumi bagian utara. Pergerakan lempeng bumi inilah yang kemudian melahirkan Gunung Himalaya. Konon, proses itu terjadi sekitar 20-36 juta tahun yang lalu dan menyebabkan sebagian anak benua di selatan terendam oleh air laut, sehingga yang muncul di permukaan adalah gugusan-gugusan pulau atau Nusantara dalam bahasa Sanskerta yang merupakan mata rantai gunung berapi. Sedangkan menurut teori geologi modern, pembentukan kepulauan Indonesia terkait dengan teori tektonik lempeng atau tectonic plate. Teori ini menjelaskan tentang pergerakan di kulit bumi sehingga memunculkan bentuk permukaan bumi yang seperti sekarang kita diami. Dampak dari pergerakan lempeng terhadap wilayah Indonesia membuat wilayah Indonesia rawan akan gempa bumi, namun juga kaya akan sumber daya mineral. Di samping itu, Indonesia juga terletak pada pertemuan 4 lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, Filipina, dan Pasifik. Adanya pergerakan subduksi antara dua lempeng menyebabkan terbentuknya deretan gunung berapi dan parit samudra. Demikian pula subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang menyebabkan terbentuknya deretan gunung berapi yang tak lain adalah Bukit Barisan di Pulau Sumatera dan deretan gunung berapi di sepanjang Pulau Jawa, Bali, dan Lombok, serta parit samudra yang tak lain adalah parit Jawa. Lempeng tektonik terus bergerak. Pergerakan dari lempeng tektonik yang terus bergerak tersebut ketika mengalami gesekan atau benturan yang cukup keras, hal tersebut akan menimbulkan gempa atau tsunami dan meningkatnya kenaikan magma ke permukaan bumi. Masih di dalam penjelasan teori geologi modern yang menjelaskan bahwa Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Lombok, hingga Kepulauan Nusa Tenggara terbentuk karena adanya aktivitas vulkanisme yang berada di bawah permukaan bumi. Hasil yang dapat dirasakan di permukaan bumi adalah adanya lava atau cairan larutan magma pijar yang mengalir keluar dari dalam bumi. Lama-kelamaan, lava tersebut memadat, bertambah besar, membentuk sebuah pulau baru
atau busur-busur pulau. Proses seperti ini dikenal sebagai island arc. Yang dimaksud busur pulau di sini adalah terbentuknya deretan gunung berapi yang tak lain adalah pegunungan api yang berada di Bukit Barisan di Pulau Sumatera yang membentang dari Sumatera bagian utara hingga ke Sumatera bagian selatan, serta pegunungan api yang berada di Pulau Jawa, pegunungan api yang ada di Pulau Bali, pegunungan api yang ada di Pulau Lombok. Semuanya terbentuk ibarat sebuah busur panah, maka dari itu dikatakan sebuah busur pulau. Sedangkan Pulau Sulawesi terbentuk akibat adanya pertemuan lempeng Filipina, Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng mikro lainnya. Itulah yang menyebabkan terbentuknya Pulau Sulawesi. Dan selanjutnya mengenai terbentuknya Pulau Papua dan Pulau Kalimantan. Kedua pulau ini memiliki kesamaan proses terbentuknya, sama halnya dengan pulau yang sudah dibahas sebelumnya. Kedua pulau ini terbentuk dari pecahan superbenua. Sesuai teori plate tektonik, bahwa dahulu seluruh daratan di muka bumi ini adalah satu daratan yang maha luas. Daratan tersebut bernama Pangea. Kemudian terpecah menjadi dua, yaitu Gondwana yang berada di selatan dan Laurasia yang berada di utara. Namun seiring berjalannya waktu, kedua lempeng tersebut terpecah dan kembali menjadi pecahan benua-benua seperti sekarang ini, seperti Asia, Afrika, Amerika, Australia. Nah, benua tersebut awalnya adalah satu, namun menurut teori plate tektonik tersebut akhirnya menjadi terpecah belah. Untuk pembentukan pulau-pulau kecil lainnya yang berada di Indonesia, contohnya seperti Kepulauan Seribu dan lain-lain, prosesnya ini sangat sederhana dibanding dengan pulau-pulau besar yang tadi sudah dibahas. Pulau-pulau kecil ini berasal dari endapan pecahan karang atau koral dan bintang laut lainnya. Semakin lama semakin besar dan akhirnya terbentuklah sebuah pulau baru. Nah, penjelasan tadi merupakan inti penjelasan dari materi tentang terbentuknya kepulauan yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.